Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Galih Lugina dengan NRP 15/2019-105. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas praktikum saya, yaitu pada pertemuan ke-7, yang dimana terdapat 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, implementasi save dan load game, implementasi obstacle, dan implementasi kamera shaking, dan terakhir implementasi codingan health system. Langsung aja ke unitinya. Yang pertama yaitu save game. Jadi pada pause menu yang ada di kanvas ini menambahkan button yaitu save game. Caranya itu kan di sini udah ada resume button gitu ya, tinggal di duplicate aja, lalu ubah namanya menjadi save game. Terus juga menambahkan script. Di sini terdapat yang pertama itu ada script player, player data, dan terakhir itu save system. Terus juga masuk ke codingan. Pada script HUD manager juga di sini menambahkan public void save game untuk memanggil save system gitu ya. Di sini di codingan player ini di sini di void starnya itu ada if scene loader dot load status load player. Di sini juga menambahkan private void load player, ada player data sama dengan save system dot load player, lalu vektor 3 position untuk position x, y, dan z, lalu menambahkan envirosky dot instant set time 1, time 2, time 3, lalu transform dot position sama dengan position. Lalu pada script player datanya di sini menambahkan sistem serializable, public class player data, lalu memasukkan variabel float position dan in time, memasukkan pada public player data di sini memasukkan waktu, posisi untuk time yang itu satu ini untuk jam, menit, dan detik. Lalu untuk posisinya ini ada x, y, dan z. Selanjutnya pada script save system di sini menambahkan ini ya, using system dot runtime serialization dot formatters dot binary. Di sini public static class save system menambahkan public static void save player, binary formatter, formatter sama dengan new binary formatter, string path application dot persistent data path tambah save game pem game. Terus juga file stream sama dengan new file stream, ada player data sama dengan new player data, formatter serialis stream data, lalu stream close. Adapun public static player data load player untuk menyimpan game untuk di save gamenya. Seperti itu. Jika tidak berhasil, maka ada debug save file tidak ditemukan. Oke, selanjutnya pada script scene loader, buka lagi scene loader. Nah, ini pada scene loader ini menambahkan ini ya, load save game nih, public void load save game. Di sini isinya tuh sama loading screen dot set active true untuk mengaktifkan kalau tekan button new game. Terus juga start coroutine
load async, set index statusnya true. Oke, terus juga pada Unity-nya di sini di button load game, di sini ya, di scene di button load game-nya. Nah, di sini menambahkan di on click-nya scene loader. Di sini juga pilih scene loader yang load save game. Sini satu. Oke, selanjutnya pada pembahasan movement fix itu untuk pergerakan kamera, perpindahan kamera. Sebentar, ini di uncheck dulu. Nah, ke player, menambahkan script ya, menambahkan script baru, namanya itu jadi pada script gerak kamera ini, nah, pada gerak kamera ini menambahkan sebelumnya udah ada script untuk gerak kamera ini, tapi hanya saja pergerakannya itu bisa hanya kanan dan kiri. Nah, di sini tuh bisa jadi perpindahan kamera. Jadi di sini terdapat variabel private float sensitivity, ada public float untuk mouse Y, X, lalu ada transform player target. Di sini juga menambahkan private transform parent. Pada feed star-nya ini parent sama dengan transform.parent cursor.logstate sama dengan cursor log mode. Pada feed update-nya di sini if HUD manager.game is pause, jadi ini untuk sensitivity-nya di sini met.claim mouse Y minus 35,60. Untuk ini targetnya target.rotation, player rotation, seperti itu. Terus juga pada balik lagi ke Unity-nya, pada player di sini ini itu script gerak kamera tadi, jadi memasukkan player dan target. Sebelumnya kan pada player itu membuat create empty, namanya itu target. Dalam target ini memasukkan main kamera. Yang tadinya main kamera itu fokusnya ke player, tapi main kamera dipindahkan menjadi childnya target. Jadi pada script yang tadi udah diperlihatkan, player dimasukkan ke player, target dimasukkan ke target. Untuk implementasi atau nanti di play-nya itu di akhir. Selanjutnya ada pembahasan itu tentang obstacle atau membuat obstacle. Cara buat obstacle-nya itu ini pada hierarki, klik kanan, terus atau bisa di sini create 3D object, atau ada spare create empty, terus nanti pada obstacle, terus create empty, terus namain obstacle, lalu bikin script baru yaitu tentang obstacle ya. Namanya obstacle di sini. Untuk pada script obstacle ini di sini menambahkan variabel itu serialist field.
private game object player. Isinya pada void start ini pada private void on trigger enter collider order. Di sini if destroy game object. Jadi kalau misalkan si playernya itu mendekati ke si obstacle ini, maka objeknya itu akan hilang, seperti itu. Lalu juga menambahkan script baru, namanya itu kamera shaking ya, kamera shaking. Jadi kalau misalkan si playernya itu mendekati atau mendekati si obstacle yang tadi itu, maka akan hilang dan si kameranya itu bakal ada getaran sedikit gitu ya. Di sini jadi pada kamera shaking menambahkan variabel, ada float power, duration kamera, transform kamera, slow down amount, shake, ada vector 3 start position, float initial duration. Pada first start ini kamera sama dengan kamera.main transform, start position itu kamera.local position. Initial duration itu duration. Pada void update itu terdapat jika short sake durasinya itu lebih dari 0, kamera.local position, terus durationnya itu kurang sama dengan time.delta time dikali slow down amount. Jika tidak, short sake-nya false, durationnya initial duration, camera.local position sama dengan start position. Di sini menambahkan private void on trigger enter if order.take obstacle. Short sake sama dengan tuh kamera bergetar. Seperti itu. Balik lagi ke Unity-nya, terus pada obstacle-nya juga di sini menambahkan tag obstacle. Jadi kalau belum ada tinggal add tag aja, nanti buat namanya obstacle. Terus juga di main kamera player. Ini ya. Nah, si script yang tadi itu dimasukkan kamera shaking. Script yang tadi itu masukin ke player ya. Jadi di sini yang tadi udah dibuat tuh kayak powernya diisi berapa, 0,1, durationnya 2, dan si main kamera itu di kamera pada kamera shaking, slow down amountnya 1, kayak gitu. Terus selanjutnya biar lebih menarik lagi, jadi si obstacle-nya itu model obstacle-nya itu diganti atau diubah menjadi si jamur. Caranya di sini ada aset modul, tinggal ditarik aja ke si obstacle ini gitu. Terus si obstacle-nya juga si mesh renderernya ini di unchecklist aja gitu, jadi diganti sama jamur. Selanjutnya buat api. Buat api juga sama di sini. Pilih yang flame spark ya, tinggal di drag aja, drag and drop ke sini. Ini si apinya ya. Tuh seperti ini. Buat api juga sama, sebelumnya menggunakan spare collider. Terus di sininya tuh tinggal edit collider aja untuk mengedit ukuran si spare collidernya. Terus di checklist is triggernya, terus senternya diubah aja gitu, ukuran posisinya. Terus sama si tagnya jangan lupa diubah ke obstacle, seperti itu.
Selanjutnya akan membahas health system ya. Jadi kalau ini kan kalau ke si jamur tuh bakal hilang si si jamurnya, dan kameranya juga bakal bergetar gitu. Kalau si player nanti mendekati ke api kan bakal kebakar gitu, jadi si kesehatannya menurun gitu ya. Jadi yang pertama itu buat script baru namanya sistem darah. Ini sistem darah, masuk ya, sistem darah. Oke, nah ini ya sistem darah. Di sistem darah ini menambahkan variabel ini public float darah player, device starnya itu darah player sama dengan 100. Terus juga jadi di void update nya if darah player lebih dari 0 maka debugnya itu bakal ini memberitahu atau memberi keterangan kalau playernya hidup. Tapi kalau misalkan kurang dari 0 gitu maka player mati gitu. Lalu di sini private void on trigger enter, di sini juga sama ya, menggunakan si api tadi itu obstacle tagnya, terus darah playernya bakal berkurang menjadi 30 F, debugnya darah player. Terus di HUD manajernya juga manager menambahkan variabel baru untuk darah, untuk health-nya di sini private float darah, max darah 100 F, dan image current darah. Terus menambahkan void update untuk darah. Nih, update darah float ratio-nya itu sama dengan darah dibagi max darah current darah transform local scale sama dengan new factor 3. Dan di void update nya itu menambahkan ini float ratio sama dengan energi max and nih di void update nya ini menambahkan update darah dan darah sama dengan player get komponen sistem darah player. Seperti itu untuk penjelasannya, mungkin langsung aja ya di play. Nah ini ya, misalkan di ini dulu di pause tuh, jadi ini kan ada pilihan resume dan save game button ya, dilanjutin lagi. Kalau ini untuk pergerakan kameranya seperti ini nih, jadi bisa dibawa ke arah mana-mana. Misalkan di sini ya, kayak gitu. Sebentar, coba untuk di play lagi. Nah ini ya, misalkan mau ke jamur tuh, jamurnya hilang dan si kameranya itu jadi getar gitu ya, tadi kan kelihatan. Lalu masuk ke ini nih, ke api tuh sama, jadi darahnya tuh bakal berkurang di sini nih, di yang merah ini. Sama tadi kameranya juga getar tuh, misalkan deketin lagi sama api, maju.